Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Teman-teman semuanya, setelah lama kita tidak berjumpa pada kesempatan kali ini, kebetulan saya kedatangan seorang YouTuber ya, yang mungkin teman-teman semuanya YouTuber ini sudah tidak asing lagi biar TV Anda, karena saya lihat Bang Jack dari Subang Hijau ini memang sangat, karena sampai saat ini beliau masih terus update terkait perkembangan yang dikenal dengan kasus Subang ini. Nah, Bang Jack, selamat malam ini. Oke, selamat malam. Gimana kabarnya Pak Eri? Alhamdulillah. Sehat ya? Baik. Gimana Bang Jack, juga sehat ya? Sehat. Cuman keringetan itu, gerah. Keringetan ya? Iya. Ya maaf. Karena memang udara sangat begitu panas. Panas ya. banget, aduh ampun. Dan mohon maaf juga kepada teman-teman semuanya, baik subscriber Heri Susanto maupun kepada Subang Hijau nih. Jadi pada kesempatan kali ini memang saya mungkin terlihat berbeda oleh teman-teman semuanya, menggunakan kacamata, dan ini mungkin pengaruh usia juga ya teman-teman, sehingga pada kesempatan podcast kali ini cahayanya juga kurang begitu terang karena saya masih sedikit sakit ini Bang Jack. Sama. Kalau cahaya terlalu terang itu masih sakit. Seperti itu. Sama. Nah, oke, Bang Jack, biar tidak terlalu banyak basa-basi ya, dan terlalu menyita waktu juga, pada kesempatan kali ini mengenai perkembangan kasus Subang, ada sesuatu yang menurut saya ini, saya tidak berbicara titik terang Bang Jack, tapi saya berbicaranya angin segar saja ya. Iya. Karena kalau berbicara titik terang, teman-teman semuanya titik terang mulu nih, kapan terangnya kan begitu ya. Iya. Jadi saya ini angin segar saja. Nah, kira-kira apa ya nih yang akan kita bahas mengenai hal ini? Sebetulnya saya juga ada sesuatu yang disampaikan. Silakan Bang Jack. Oke. Jadi begini Pak Heri, pada kesempatan malam hari ini, teman-teman semuanya dimanapun Anda berada, saya bertemu dengan Kang Heri ini pada kesempatan hari ini mau membahas tentang masalah pernyataan Dokter Ibu Sumi Hastri kemarin ya. Nah, kemarin Ibu Sumi Hastri sudah memberikan clue-cluenya di sebuah podcast channel besar di Indonesia, dan saya pun kaget teman-teman ya. Nah, bagaimana itu menurut Kang Heri pandangannya atau pendapatnya dari podcast atau pernyataan Dokter Ibu Sumi Hastri tersebut? Seperti itu. Oke Bang Jack ya. Oke, Karena silakan disurahkan seperti itu ya. kebetulan mungkin teman-teman juga sudah tahu, saya karena ada kesibukan, akhirnya sudah lama sekali tidak update mengenai perkembangan kasus Subang ya. Iya, betul. Tetapi saat ini saya sampaikan juga kepada teman-teman semuanya bahwa dalam sebuah kasus yang dikenal dengan kasus Subang ini, menurut saya sekarang ada angin segar Bang Jack. Ada angin segar ya. Forensik ya. Di sana disampaikan di dalam podcast yang bisa dikatakan channel besar, yaitu Bang Dedi ya. Bang Dedi Kombujir ya. Close the door. Ya, kalau nggak salah. Sekali. Nah, ini menurut pendapat saya merupakan ya dikatakan tadi adalah angin segar. Jadi angin segarnya ini adalah di sini, kan seperti itu. Kenapa? Karena saya melihat apa yang disampaikan oleh Ibu Sumi Hastri ini memiliki beberapa pesan yang mungkin pesan ini harus tersampaikan. Betul. Makanya mungkin kita bersyukur karena memang disampaikan, pesannya ini disampaikan dalam sebuah channel yang sangat besar. Yang mungkin channel ini seluruh masyarakat Indonesia juga sudah mengetahui. Karena subscribernya itu sudah puluhan juta gitu aja ya. 20 juta lebih ya. 20 juta lebih. Nah, hal ini secara pribadi saya sebetulnya juga sangat senang sekali karena beliau dalam hal ini Ibu Sumi Hastri menyampaikan pendapatnya, yang saya tahu beliau mengatakan bahwa beliau itu sudah melakukan otopsi. Yang kedua? Ya, baik yang pertama maupun yang kedua. Kan seperti itu. Dan di dalam pernyataan beliau, di dalam podcast otopsi, otopsi. Di dalam otopsi yang kedua ini malah sudah disampaikan clue-cluenya itu kan. Intinya mungkin beliau sebagai orang yang ditugaskan di institusi kepolisian dengan keilmuan yang dimiliki dalam bidang forensik, tentunya beliau itu bekerja berdasarkan sprint atau surat perintah lah mungkin ya. Dan sudah disampaikan kepada pimpinannya, kan seperti itu. Tetapi di dalam podcast tersebut beliau juga ada sebuah harapan yang sepertinya beliau sampaikan juga, dia itu merasa greget katanya ya. Greget dalam arti ingin segera kasus ini terungkap. Dan mengenai otopsi yang kedua sudah disampaikan. Nah,
Akan tetapi gregetnya ini kenapa? Karena mungkin sampai saat ini bisa dikatakan sudah 2 tahun lebih mungkin ya, Lebih ya, kasus 2 ini tahun, belum terungkap. belum Malah terungkap. katanya beliau juga sampaikan sampai dikejar netizen katanya. Kan seperti itu. Iya, Saya yakin Bang Jack juga di komentar banyak yang terus bertanya ya banyak. mengenai hal ini. Mhm. Nah, cuman yang dikatakan angin segar di sini sama saya adalah, jadi beliau mengatakan bahwa ada suatu cara yang mungkin dikaitkan dengan DNA yang beliau sampaikan ya. Ada suatu cara yang mungkin ini bisa dilakukan, gitu kan ya. Seperti itu kan ya. Iya. Tetapi menurut pendapat saya ini tidak, kenapa pertanyaannya kan kenapa belum dilakukan? Nah, menurut pendapat saya ini adalah persoalan kapasitas itu tadi. Iya. Jadi beliau itu akan bekerja, akan melakukan identifikasi lanjutan lah ya, sesuai dengan keilmuan yang dia miliki. Tentunya harus berdasar kepada surat perintah tersebut. Itu kan ya. Yang menjadi pertanyaan, apakah beliau saat ini belum diperintahkan untuk melakukan identifikasi lanjutan untuk bagaimana bisa mengungkap kasus Subang? Nah, mungkin itu pesan yang disampaikan oleh beliau. Menurut cara pandang saya, walaupun memang tidak secara langsung disampaikan oleh beliau gitu Beliau ya. langsung. Tidak di situ tidak ada kalimat beliau melakukan permintaan. Oh iya. Tetapi dari makna apa yang disampaikan saya melihat agar intinya dia mendapatkan mandat untuk melakukan identifikasi lanjutan itu. Kira-kira menurut pendapat saya seperti itu, Bang. Iya. Ya mungkin secara tidak langsung Dr. Sumihastri itu meminta kepada netizen untuk memviralkan kasus ini. Atau mensupport aparat kepolisian agar segera menangkap atau mengungkap, maksudnya mengungkap kasus ini ya. Ya, Seperti itu mungkin kira-kira. Kalau kita simak dari pernyataan-pernyataan Dr. Ibu Sumihastri yang begitu panjang ya. Seperti itu Pak Heri. Ya, betul sekali Bang Jack. Jadi mungkin di dalam kasus Subang ini saya melihat dikategorikan menjadi 4 bagian ya Bang Jack. 4 bagian, betul sekali. Yang pertama adalah otak gitu kan, otaknya. Iya, skenario yang kedua yang itu mengatur pelaku. Yang ketiga adalah orang yang turut membantu. Dan yang keempat adalah orang yang mengetahui. Ini menurut analisa saya. Analisa, iya. Gitu loh, Bang Jack. Ya, yang namanya analisa kan tidak benar 100% ya kan, tapi kadang benar 100% juga seperti itu. Ya, ada otak, pelaku, dalang, dan eksekutor di situ. Pasti ini mungkin pembunuhan. Begini. Apakah menurut Kang Heri ini adalah pembunuhan berencana atau spontanitas? Ini menurut pandangan Kang Heri. Kalau menurut pandangan saya, ya kan, ini semua orang kan boleh memberikan pendapat. Ya boleh. Karena kita juga sama-sama mengikuti perkembangan kasus sampai saat ini. Tapi kalau menurut pendapat saya, sulitnya pengungkapan kasus ini karena memang ini sudah terencana. Betul. Kalau menurut pendapat saya, gitu kan ya. Intinya kan dengan TKP yang seperti inilah. Yang katanya rusak. Gitu kan, sampai kita juga mendengarkan dan malah menyaksikan sendiri kan ya. Iya, betul. Bahwa mayat itu ada di di bagasi. Sidik jari itu juga susah diidentifikasi yang namanya di tubuh karena memang seperti ya mungkin dicuci atau seperti apa. Ya kan seperti itu. Jadi memang ini memang menurut pendapat saya memang sudah terencana. Ya. Ya luar biasa memang kasus Subang ini sudah ya sekarang mau menginjak 2 tahun ya kurang lebih, belum juga terungkap. Nah dulu kan Kapolda Jawa Barat memang sudah berjanji ya pernah ya kita itu ada jejak digital akan diumumkan nama-nama tersangka. Cuman sampai detik ini kita sebagai warga masyarakat menanti sudah pergantian Kapolda. Tapi intinya ya kita doakan sajalah aparat kepolisian ya. Karena apapun di dalam sebuah kasus hanya kepolisian, Kang Heri. Betul sekali. Yang mengungkap, yang apapun itu ya penyidik mungkin. Seperti itu Kang Heri. Ya itu tadi lah, mungkin sampai saat ini kepolisian mungkin masih bekerja ya. Betul. Masih bekerja untuk bagaimana pengungkap kasus ini bisa terungkap. Tapi kalau melihat apa yang kita kembali lagi terkait melihat apa yang disampaikan oleh Ibu Sumihastri di dalam podcast ini. Di sini ada sebuah pesan, dia itu ya istilahnya beliau itu ada sesuatu yang belum dilakukan. Belum ya, betul. Dan beliau katakan, ya kita disampaikan di sinilah biar
biar didengar ya, gitu biar kan? didengar dan mungkin bisa menjadi sebuah atensi gitu. Atensi lah, luar biasa. Ya, Luar kira-kira biasa. seperti itulah Bang Atensi Jack. ini, atensi yang sangat ya kalau kita simak ya keras juga sih Kang Heri. Iya, kira-kira Ya kan? seperti itulah. Cuman ini bahasanya kan bahasa yang bisa dikatakan bahasa secara tidak Ya langsung tidak ya. langsung lah, Tetapi mungkin kita mempelajari dari apa mempelajari. yang disampaikan di sini ada sebuah pesan. Iya, Ada buah pesan ada untuk sebuah bagaimana pesan. dia bisa mendapatkan mandat atau tugas atau sprint gitu loh. Bisa Untuk juga. bisa melakukan identifikasi lanjutan Iya, dikaitkan dengan DNA itu tadi, kan seperti betul. itu. Nah, kalau misalkan Dokter Ibu Sumi Hasri dikasih surat nih, periksa Ya, lagi, nah baru berangkat mungkin kan? ya Itu mungkin iya kenapa? Karena ini persoalannya kapasitas Bang Jack menurut kapasitas saya. lah, paling ke kamar mayat lagi. Iya, karena dengan keilmuan beliau, dia bisa melakukan sesuatu, Heeh, tapi karena beliau juga seorang polisi, yang tentunya melaksanakan segala sesuatu itu harus berdasarkan sprint ya, atau surat sprint, perintah lah mungkin ya gitu kan ya ya. ya Jadi betul. tanpa ada dasar itu, kalau orang yang bekerja di dalam institusi, itu kan tidak bisa melaksanakan, karena ini tanggung jawabnya terhadap istilahnya institusi lah, Institusi, atau terhadap pimpinan kan seperti itu. pimpinan, betul Nah, sekali. saya ingin tanya juga nih kepada Bang Jack. Kalau Gimana? menurut Bang Jack sendiri tanggapannya dari apa yang disampaikan oleh beliau di dalam podcast di sana, menurut Bang Jack ini apa ini? Karena teman-teman juga saya yakin nih, para subscriber Heru Santo ingin mengetahui apa yang disampaikan oleh pandangan oleh Bang Jack dari Sebenarnya kepolisian. simpel sih Kang Ya, Heri ya, dari keterangan Dokter Ibu Sumi Hasri itu, yang pertama mungkin perintahnya itu kalau aku simak sangat keras sekali ya, tapi dalam penyampaiannya kan tidak langsung. Terus yang kedua, tarik mungkin pohon DNA dari keturunan ibu itu katanya. ya, Nah itu, yang aku pikirkan tentang masalah ibu. ya, Ibu itu kan bahasanya ibu, global ya. ya, Enggak ditentukan ibunya si A, ibunya si B. Intinya mungkin harus diperiksa DNA itu dari ya itu pohon-pohon DNA itu. ya, Tapi katanya belum dikerjakan. Nah, ya, banyak sekali aku sinkronisasi dengan komentar-komentar ya, publik. Kenapa kasus ini kok lama belum juga terungkap? ya, Nah, mungkin kita harus melihat dari apa penyebab bisa terjadi kasus ini. Seperti itu kan? ya, Apakah ini mungkin adanya perebutan masalah harta atau apa? Memang ya, itu sudah banyak dibahas ya. ya. Nah, Tetapi maaf nih Bang Jack nih. Tapi kita kan harus biar mungkin kita bahas mengenai apa yang disampaikan oleh ya Ibu apa namanya mungkin Sumiastri ya. jadi intinya seperti ini. Kepada warga masyarakat, mungkin kalau kita tafsirkan lagi, ayo viralkan kasus ini atau ayo dukung support aparat kepolisian agar cepat kasus ini terungkap. Mungkin itu, Kang Ya, Heri, ya, simpelnya. simpelnya seperti itu ya. Iya, karena begini, aku diserang netizen tuh kan. Ya, ya, Nah, aku diserang netizen tuh, banyak sekali komentar-komentar di IG ku, di YouTube dan juga di Facebook dan masih banyak lagi mungkin media beliau. ya, Beliau pun geram. ya. Geram ya, greget Ya, ya. ya greget. Jadi intinya bahasa seperti itu ya namanya juga bahasa orang pinter lah, Ya, ya kan, orang jenius. Jadi ya kita harus mengerti. Ayo viralkan, seperti ya, itu. betul. Dan menurut saya sekali lagi ini merupakan sebuah atensi atau Atensi atensi ya, buah keinginan beliau gitu untuk bagaimana bisa membuka tabir ini. bisa membuka tabir ini. Dan menurut saya bisa katanya. Betul, tapi kan saya sampaikan tadi, ini kan persoalannya kapasitas. Jadi Kapasitas. saya rasa beliau tidak akan bisa melakukan sesuatu Mm-mm. tanpa ada dasar perintah. Perintah, surat itu katanya. Nah, Ya, benar nggak menurut Bang Cik sendiri? benar. Nah, jadi kita kepada teman-teman mengenai hal ini, bagaimana apa yang menjadi harapan kita semuanya, termasuk mungkin pesan yang bukan pesan ya, istilahnya mungkin pesan yang menurut saya makna dari sebuah podcast tersebut. Iya, maknanya. Maknanya kita mendukung teman-teman juga silakan untuk berkomentar nih di Iya, kolom iya, komentar silakan kita. komentar lah, terserah Iya. teman-teman komentar Bagaimana analisanya menurut, gitu. bagaimana menurut Bebas. teman-teman ya Iya, iya. mengenai hal ini? Kita Gitu, Bang. sharing-sharing aja lah Kang Heri sama Betul. teman-teman di luaran sana gitu. Ya, Karena intinya yang aku simak di dalam podcastnya Dokter Ibu Sumi Hasri itu ya itu intinya, intinya. ayo viralkan kasus ini. Iya, Netizen nyerang saya tuh. Nah, Iya. intinya seperti itu. Jadi dia juga mungkin kepada netizen, ayo viralkan. iya, Dukung polisi kan gitu. iya. Jadi kan kita garis bawahi kesimpulan nih Iya. sebelum kita tutup. Jadi saya simpulkan menurut Bang Jack, ayo viralkan kasus ini biar kasus ini cepat terungkap. Iya. Tetapi secara pribadi saya memiliki pandangan bahwa ada sebuah pesan di sana bahwa beliau itu sudah kasih clue-cluenya, itu kan dengan otopsi yang kedua, Petunjuk. ya petunjuknya, dan ada cara yang sampai saat ini belum dilakukan, yang menurut beliau
itu tarik. Ya istilahnya bisa dilakukan cara ini. Nah, Gitu betul. kan ya. Saya Betul. tidak berbicara teknisnya. Ya, tapi Beliau bisa belum. melakukan cara ini, tapi menurut logika berpikir kita, berpikir saya sendiri, karena beliau itu juga sebagai anggota kepolisian dengan keilmuan di bidang forensik yang dimiliki, tidak akan bisa melakukan itu tanpa adanya perintah. Jadi kita mungkin berharap mudah-mudahan dari istilahnya institusi terkait dalam ini pihak kepolisian ya, bisa apa yang pesan yang disampaikan di sana itu bisa cepat apa namanya diterima dan menjadi sebuah atensi, sehingga apa yang diinginkan oleh beliau itu kan di dalam podcast tersebut bisa terlaksana. Iya, amin. Tah, seperti itulah. Ya, mungkin begitu ya Mbak ya. Oke, siap. Nah, begitulah teman-teman semuanya. Kepada teman-teman semuanya mengenai pendapat kita ini, pendapat saya juga Bang Jack. Teman-teman, saya ingin melihat juga nih Bang Jack, bagaimana antusias teman-teman semuanya di dalam mengikuti perkembangan kasus Bang ini. Jadi pada teman-teman silahkan untuk memberikan komentar di kolom komentar yang ada ya teman-teman. Ya Bang Jack ya? Ya, betul. Ya, mungkin begitu saja Bang Jack. Okay. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin minta Bang Jack untuk menutup nih. Gitu kan ya? Oke. Oke, teman-teman dimanapun Anda berada, terima kasih yang telah menyimak, dan jangan lupa dukung terus channel YouTube Heri Susanto dan juga Subang Hijau. Dan saya pun selalu siap untuk mengikuti dan mengawal masalah kasus ini dengan pemberitaan sesuai di media massa yang sudah beredar dan juga jejak digital, mungkin seperti itu. Amin. Jadi tidak keluar dari jejak digital dan juga media-media yang sudah ada tertulis di media, seperti itu teman-teman ya. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan berdua ini. Semoga ada manfaatnya dan nanti silahkan teman-teman berkomentar di YouTube Heri Susanto maupun Subang Hijau. Semoga kita semuanya selalu ada di dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Terima kasih teman-teman. Selamat malam dan assalamualaikum.